Sebetulnya udah sejak lama, sekitar 6 tahun ke belakang kalau nggak salah. Kebetulan karena kami sama-sama perempuan, terus punya hobi dan ketertarikan pada hal yang sama, jadi kita cocok. Nyi Roro Kidul ini menyukai laut, tempat di mana ia tinggal melebihi dari apapun. Sama kayak aku yang tertarik sama laut, jadi kita cocok dalam hal ini. Hmm, anggun tapi tegas. Beliau ini nggak akan segan-segan untuk menyeret siapapun yang melakukan pantangan, dan pantangan itu seperti yang sudah kita ketahui kan, sebenarnya aku tuh kagum sama sosok Nyi Roro Kidul ini. Selama kami berteman, Nyi Roro Kidul ini ngajarin banyak hal. Kayak dia ngasih tahu aku, kamu harus tahu batas, gitu katanya. Manusia itu selalu merasa kurang, maka dia selalu mengambil dan merusak apa yang bukan miliknya. Itu aku inget banget. Dan dia juga ngajarin aku untuk menjaga ekosistem. Loh, ya paham banget. Bahkan melebihi pejabat-pejabat, artis-artis, pengusaha pasir besi. Dan gak cuma paham aja, tapi dia juga menerapkan. Dia benar-benar menjaga apa yang ada di dalam laut beserta ekosistemnya. Dan bahkan dia tuh bisa marah dan tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang punya niat jahat. Benar. Jangan sekali-kali menggunakan baju hijau, apalagi renang di sana. Nanti bisa dibawa. Cukup sang ratu saja selaku tuan rumah yang tinggal di sana selamanya. Tapi kalau kalian masih penasaran dan mau melakukan pantangannya, siap-siap terima risikonya dan tinggal di sana selamanya bersama Nyi Roro Kidul. Ada suatu tempat di mana aku bisa berpikir tenang dan jernih. Tempat di mana hati dan pikiranku tuh ngerasa tentram. Biasanya sih berkaitan sama alam ya. Karena kami sepakat bahwa tidak ada tempat yang lebih indah daripada alam yang sehat. Kenapa hanya ada ratu dan bukan raja? Pertanyaan yang menarik. Ratu Kidul, ratu perempuan. Kalau dilihat dari kacamata orang Jawa, sejarah tentang Nyi Roro Kidul ini cukup kompleks. Dan beliau ini juga yang membantu Panembahan Senopati untuk menjadi Raja Mataram. Hal ini membuktikan bahwa salah satu sumber kekuatan seorang raja adalah perempuan yang menyatu dengan alam. Sebab sumber pengetahuan dan kekuasaan sekaligus hidup ada pada perempuan. Lebih daripada apa yang biasa kalian lihat dan dengar. Dia adalah ibu kehidupan. Seseorang yang melawan eksploitasi perempuan dan juga alam. Atau bisa diartikan sebagai sosok ibu yang memberikan cinta dan kehidupan pada lautan. Atau mari kita sebut sebagai dewi perempuan yang melegitimasi cinta, kekuatan, dan juga kemandirian pada perempuan. Ia yang lahir dari sistem yang memuja kontrol, mengobjektifikasi, dan mengabaikan keseimbangan, lalu tumbuh dan besar justru untuk menjaga keseimbangan itu sendiri antara alam dan manusia. Karena Nyi Roro Kidul menjaga pantai selatan dan aku bisa belajar mengenai ekosistem laut, maka di sini aku akan menyampaikan beberapa hal guna menjaga ekosistem laut kita. Seperti yang kita ketahui bahwa 71% wilayah permukaan bumi merupakan air dan 96,5% merupakan air laut, maka laut berperan sebagai sumber keanekaragaman hayati terbesar. Di laut juga tersimpan berbagai organisme mikroskopis kecil yang disebut sebagai fitoplankton. Melalui fotosintesis, fitoplankton membantu mengubah karbon dioksida melalui kehidupan laut lainnya dan juga atmosfer menjadi oksigen yang kita hirup saat ini. Laut lepas juga membantu mengatur suhu global dan juga memperlambat perubahan iklim. Namun ironisnya, kerusakan sistem perairan didominasi oleh manusia atau human error.
Di antaranya ada eksploitasi ikan, pembuangan limbah, kebocoran bahan bakar, pengambilan biota laut yang dilindungi, hingga penghancuran karang. Dan inilah saatnya untuk kita mengambil langkah perubahan, bisa dimulai dari diri sendiri. Beberapa hal bisa kita lakukan, di antaranya yang pertama kita bisa mengedukasi diri kita dan juga teman-teman terdekat mengenai pentingnya biota laut dan ekosistem yang ada di laut, karena kehidupan di laut sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Yang kedua, mulai gunakanlah produk ramah lingkungan. Karena faktanya, lebih dari 8 juta ton plastik dibuang ke laut setiap tahunnya. Dan yang ketiga, kita harus mulai memilih makanan laut yang aman dan diproses secara sustainable. Akibat permintaan pasar, banyak sekali produsen makanan yang melanggar aturan dengan mengambil spesies yang dilindungi untuk bahan konsumsi. Tiga hal itu dapat membantu kita menjaga kelestarian laut demi bumi yang lebih baik. Mau nunggu sampai kapan kalau nggak sekarang? Atau mau nunggu diseret Nyi Roro Kidul dulu kah?